Jadi jangan sampai ngebuang-buang waktu gitu. Kalau misalkan mau kerja di Indomaret ya kerja, kalau misalkan enggak ya udah cari yang lain aja yang lebih bisa menghasilkan dan bisa memberikan kita itu cuan yang banyak gitu. Kalau misalkan gak yakin di Indomaret ya udah jangan setengah-setengah. Nah, saya harap dengan kalian menonton video ini kalian itu dapat mempertimbangkan kalian itu akan kerja ataupun enggak gitu di Indomaret itu. Jangan sampai nanti kalau misalkan udah masuk nyesel kayak saya. Kalau misalkan udah nyesel ya udah masuk kayak gini ya gimana lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang komentar-komentar yang masuk pada video sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini akan langsung saya bahas ataupun akan langsung saya jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk pada video-video saya sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Sekarang ada Kak Bung Bung bertanya bahwasanya, "Kak, kalau penempatan memang sesuai kebutuhan toko ya, tidak sesuai domisili." Jadi seperti ini, penempatan toko itu memang bukan kita yang bisa milih gitu kan. Jadi kita itu ditempatkan di sebuah toko ataupun di satu tempat di mana apabila toko tersebut membutuhkan gitu. Jadi nggak bisa kita itu domisili kita misalkan di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Nah, kita itu ibarat aja ada di daerah Nganjuk misalkan, daerah kota Nganjuk ya. Nah, kita itu nggak bisa tuh milih pengen Nganjuknya Nganjuk Timur, Nganjuk Barat ataupun di tempat-tempat yang memang kita inginkan gitu. Jadi kita itu ya harus menerima di daerah tersebut dimanapun adanya gitu, entah itu di daerah timurnya, di daerah baratnya, intinya di pelosok-pelosok ataupun di tempat-tempat yang jauh dari rumah kita. Dan memang biasanya tempat itu tidak akan dekat sekali dengan rumah kita, yang namanya kerja gitu kan, nggak bisa seenaknya kita ingin ditempatkan di mana ataupun kita ingin memilih langsung pengen di sini misalkan pengen di depan rumah ataupun Indomaret yang ada di sekitar rumah kita. Enggak, itu tuh bukan kita yang menentukan, akan tetapi supervisor ataupun AS-nya. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Rian A. "Permisi Mas, apakah bisa meminta pemindahan toko untuk karyawan seasonal?" Jadi untuk pemindahan toko itu ada yang namanya mutasi Kak. Mutasi itu ya kita dipindahkan ataupun pindah tempat kerja. Misalkan kita ada di daerah A lalu kita dipindahkan ke daerah B, itu tuh tidak bisa langsung pindah gitu aja, akan tetapi ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh supervisornya, entah itu kebutuhan toko ataupun keterbatasan keterbatasan personil yang ada di toko yang baru dan yang lain sebagainya. Jadi untuk seasonal mungkin sekali dipindah-pindahkan, dikarenakan seasonal kan cara kasarnya lah, secara bayangannya itu kayak perbantuan gitu, perbantuan karyawan baru, dikarenakan karyawan di toko tersebut itu kekurangan personil dan hingga akhirnya mendatangkan karyawan seasonal untuk perbantuan di toko tersebut. Nah, jadi bisa aja dipindah-pindahkan, entah itu personil seasonal ataupun personil biasa, itu bisa dipindah-pindahkan kapan saja. Dan ini pengalaman saya pribadi, saya dulu kerja di suatu tempat dan ada satu hari di mana saya itu kerjanya itu ditempatkan di tempat yang lain gitu, intinya perbantuan kayak gitu. Nah, jadi jawabannya bisa ya Mas. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya adalah Muhammad Naufal. Ini lumayan panjang nih ya. "Bang, gua besok masuk kerja kontrak seasonal sebulan doang. Deg-degan banget asli." Oke. Soalnya training tuh cuman 1 hari aja, itu juga cuman kebanyakan teori aja, prakteknya cuman naroin barang dari keranjang ke rak doang, nggak sampai 1 menit ya. Itu ketika di training center ya kayak gitu. Kira-kira di sana ada yang ngajarin kita lagi apa enggak ya? Apa individu gitu aja, terus tugas karyawan seasonal sama yang reguler sama gak sih Bang? Oke, ini banyak banget pertanyaannya. Katanya di IDM tuh harus loyal ya, betul. Terus jam kerjanya Indomaret tuh berapa jam Bang paling lama, apalagi sekarang kan bulan puasa ya, bulan kemarin ya. Kira-kira ada pengurangan jam atau enggak? Makasih Bang. Oke, jadi seperti ini Kak, kalau misalkan untuk seasonal ya nggak heran kalau misalkan kerjanya ataupun trainingnya itu cuma 1 hari, dikarenakan ya yang namanya perbantuan itu, jadi nggak terlalu
dibutuhkan, artinya dibutuhkan akan tetapi tidak seperti karyawan yang ada di toko tersebut gitu. Jadi hanya untuk dasar-dasarnya aja lah. Nah kalau misalkan hanya 1 hari itu kan untuk bisa ngedisplay barang ketika nanti perbantuan di toko ataupun ketika masuk ke toko Indomaret tersebut kan. Nah jadi kenapa 1 hari bang, dikarenakan seasonal itu ya cuma 3 bulan, itu pun nggak tahu dilanjut ataupun enggak gitu. Nah kalau misalkan untuk ini bang ya, kalau misalkan untuk deg-degan ataupun hal yang lain kayak gitu ya itu santai aja lah, di Indomaret itu nggak usah tegang gitu, akan tetapi kita itu kerjanya serius. Nah untuk ini untuk tugas karyawan seasonal sama yang lain ya jelasnya berbeda bang, dikarenakan kalau misalkan di toko itu kita itu memiliki tugas-tugas tertentu ataupun ada kayak misalkan PJR ataupun kayak CSB dan yang lain sebagainya. Lalu kalau misalkan katanya IDM itu harus loyal ya gimana lagi, ini adalah pengalaman saya pribadi. Saya itu punya pendingan libur, jadi harusnya itu saya itu bisa libur, akan tetapi dikarenakan keadaan toko yang tidak memungkinkan untuk saya libur ya saya itu harus masuk terus, dan itu ya gimana lagi, nggak bisa ngapa-ngapain, kita itu harus loyal gitu. Nah itu jadi nantilah kalau misalkan benar-benar sudah masuk ke Indomaret ya akan terasa gitu lu-kali keadaan di Indomaret itu. Kalau misalkan pengurangan jam kerja itu nggak ada, akan tetapi mungkin lebih akan terjadi, kita itu akan lebih lama kerjanya gitu. Dan kalau misalkan hari lebaran kan orang lain itu pada salam-salaman, pada silaturahmi ya, kita gimana lagi, kita itu ya orang lain minal aidin wal faidin, kita itu selamat datang di Indomaret, selamat belanja ya masuk artinya gitu, tetap aja kita harus kerja gitu. Yang selanjutnya kita bahas lagi yaitu dari Noviansyah Fitra Siaha. Bang, sebenarnya wajib atau tidak sih karyawan IDM baju dimasukin atau tidak? Oke. Jadi untuk karyawan Indomaret sendiri bajunya itu ya baju kayak gini ya bang. Nah jadi baju ini tuh baju yang enak, disebut enak lah menurut saya pribadi, dikarenakan kita itu nggak dimasukin. Nah kalau misalkan yang dimasukin itu adalah tetangga kita yaitu Alfamart. Kalau Alfamart itu wajib dimasukin, akan tetapi ketika dulu saya itu lebih senang ataupun lebih suka ke Alfamart gitu. Jadi pakaiannya itu kayak ngeklop, kayak enak dilihat gitu, kayak merah terus bawahnya itu hitam gitu, jadi ada keserasian gitu. Kalau misalkan ini tuh saya tuh nggak enaknya itu di celananya gitu, celananya itu biru dongker ya, biru gelap kayak gitulah. Jadi memang itu warna yang kurang, menurut saya itu kurang enak dilihat gitu kalau menurut saya ya, tapi kalau menurut orang lain nggak tahu lah. Akan tetapi kalau misalkan pertanyaannya demikian ya enggak bang, kalau misalkan Indomaret itu bajunya dikeluarin ya, jadi enak itu fresh, kayak baju bebas aja gitu. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya yaitu Taufik Ainur mau tanya bang, kalau misal tugas kita kelar semua nih, kita itu kita harus ngapain ya bang? Istirahat apa gimana? Soalnya pas saya beli di Indomaret kadang saya nggak ngelihat ada store crew di toko itu pada ngapain ya bang. Jadi gini bang, kita di dalam toko itu kalau misalkan kita istirahat itu bergiliran. Misalkan kalau misalkan di suatu toko itu ada 2 orang nih bang, jadi 2 orang tersebut kalau misalkan sudah mau istirahat atau misalkan gara-gara lapar, biasanya ya lapar sih nggak ada yang lain, atau misalkan istirahat sholat atau misalkan mau ke air, jadi yang satu orangnya itu jaga di kasiran dan yang satu orangnya ke belakang tuh bang. Nah seperti itu. Kalau misalkan nanti udah beres ya udah masuk lagi, kita ke depan lagi, kita beres-beres lagi, ke kasiran lagi. Nah yang tadi di kasiran nunggu itu ke belakang, jadi giliran gitu. Jadwal itunya tuh gak nentu, jadwal istirahatnya tuh gak nentu, kayak jam 11 harus udah istirahat, enggak. Jadi kadang-kadang jam 2, kadang-kadang saya itu kadang-kadang jam 1 gitu. Jadi makan, sholat duhur misalkan, lalu ya kalau mau ke air ya ke air, nah udah itu ya ke depan lagi. Kalau misalkan abangnya enggak ngelihat store krunya, kemungkinan itu nggak tahu lagi di belakang lagi beres-beres lagi beres-beres gudang, lagi beres-beres rak
gudang dan yang lain sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan nggak melihat store kru itu dikarenakan mereka itu lagi kerja di tempat yang lain gitu ya, maksudnya nggak di depan toko gitu bang. Oke, seperti itu ya bang Taufik. Lalu ini ada Kak Fahmi Ham Fahmi Ham namanya. Bang, pas pertama masuk kerja saya kan dapat shift 2 nih. Oke, itu langsung masuk aja dan tanya pada kru yang lain atau tunggu di luar dulu ya bang? Tapi surat pengantarnya H-1 sudah saya kasih di pihak toko bang. Nah ini mungkin ya emang wajar sih nanya kayak gini, soalnya kan bingung gitu mau ngapain gitu kan, kayak anak baru nggak tahu apa-apa. Jadi kalau misalkan pertama kali kita masuk ya shift 2 ya, berarti kan jam 2 ataupun setengah 3 lah masuk gitu kan dari toko. Maksudnya datang dari rumah ke toko, bingung kan mau ngapain nih, karena kan hari pertama gitu kan. Nah jadi jangan diem di depan kak. Kalau misalkan diem di depan, apalagi orangnya mungkin belum terlalu kenal, nanti kalau misalkan nggak dipanggil nanti kakak disangkanya nggak datang ke toko. Jadi ya kita datang, kita buka buka jaket, kalau pakai jaket buka helm, lalu kita ya salaman lah. Maksudnya salaman itu kayak nyapa ke kru yang lain. Dan menurut saya pribadi, kalau misalkan udah tahu ya job desknya apa aja, kayak langsung kebersihan ya, kalau kita sebagai pramu lah kebersihan. Nah intinya entah itu dari kebersihan kaca, kebersihan cooler, kayak cooler es krim kayak gitu kak tuh yang suka cair itu, lalu kebersihan di depan di depan kasiran kayak komputer itu kan harus kita bersihin. Nah itu semua hal yang harus pertama kita lakukan ketika kita datang ke Indomaret. Nah akan tetapi jangan diem di depan, kita itu harus nanya, ya kak ya saya ngapain dulu nih, gitu aja kalau pertama mah ya, nanti kedepannya akan ngikutin ya kayak gitu kak. Oke, semoga kejawab kak ya. Lalu ini dari Muharis Hulhak, bang apakah pramuniaga wajib kasir dan penawaran ya? Jadi kita itu kalau misalkan pramuniaga itu ya bisa inisial, artinya kita itu bisa ngasirin di di tempat kita kerja ataupun di Indomaret yang kita tempati. Dan itu pun tergantung tokonya. Ada yang tokonya itu pramunya itu ngasirin kalau misalkan di toko-toko yang rame, misalkan SPD-nya yang mungkin di atas 12 juta ataupun 10 juta, mungkin pramunya itu ada 2 sampai ada 3-nya, jadi nggak ngasirin. Akan tetapi kalau misalkan di toko-toko yang sepi ataupun di toko yang biasa aja gitu, kayak SPD-nya 6 juta ataupun 7 juta, mungkin kita itu ya harus sambil ngasirin juga. Jadi di samping kita nge-display barang, di samping kita nge-pull, di samping kita nyari-nyari kayak disuruh-suruh hal-hal yang lainnya, kita juga ngasirin juga ya. Emang seperti itulah keadaannya. Lalu Rizky Maulana, bang saya seasonal tapi bingung hari pertama ngapain bang? Oke, kalau misalkan bingung mau ngapain, khusus nih buat Bang Raya Maulana, nanti ada linknya di bawah. Hari pertama hari pertama masuk pertama kali ke Indomaret harus ngapain, nanti lihat aja di situ ya bang videonya bang. Lalu ini dari Kak Ican Bisalah, dia bertanya lagi, kak saya seasonal cuma 1 bulan, dipekerjakan buat lebaran doang, kayaknya sedih banget. Udah banyak keluar uang buat ngekos pergi ke DC-nya, saya takut gak diperpanjang. Nah ini kak, nanti kalau misalkan kakak nonton video ini, makanya jangan di skip, nanti komen lagi ya. Ini kakak kan sudah 2 minggu yang lalu, berarti hampir 1 bulan yang lalu, dan ini sudah lebaran posisinya, udah beberapa hari setelah lebaran. Bagaimana kondisi kakak sekarang? Bagaimana nih, apakah diperpanjang ataupun enggak kak? Jadi saya pengen tahu jawabannya, nanti komen di kolom komentar. Oke? Untuk Kak Ican Bisalah. Jadi kan videonya sudah saya bahas kemarin, akan tetapi saya ingin ataupun saya minta informasi setelahnya gimana. Dan saya juga ingin menanyakan ataupun ingin sharing bersama subscriber dan yang lainnya, bagaimana sih kalau misalkan diperpanjang untuk kontrak seasonal itu, apakah harus mengumpulkan persyaratan baru ataupun tidak gitu. Lalu ini Muhammad Arifin, kak saya belum ada panggilan trainee, udah nunggu hampir 10 hari sedangkan udah lulus tes psikotes sama interview, tinggal training tapi lama belum ada panggilan, kenapa ya? Gini bang,
dikarenakan kita itu di toko itu apa ya, maksudnya di Indomaret itu nggak selamanya ataupun nggak langsung direkrut semua karyawan, semua orang yang diterima interviewnya direkrut semuanya gitu. Jadi bertahap. Ini pengalaman saya itu memiliki teman saya itu interview bareng dengan saya sejam, malah dalam arti saya itu ada di interview keberapa, dan itu tuh adalah interview bukan pertama, artinya sebelumnya sudah ada orang yang interview, dan orang yang di samping saya ataupun orang yang sewaktu dengan saya interviewnya itu tuh panggilannya itu hampir 2 minggu gitu. Jadi tidak sama antara saya dengan teman saya, itu tidak sama. Jadi nanti itu nunggu kalau misalkan keadaan toko mungkin kosong banget ataupun keadaan toko itu kurang personil, lalu DC itu ataupun training center baru mengelolanya dengan para trainernya, dan itu tidak akan langsung semuanya direkrut gitu. Jadi tenang aja, santai aja. Kalau misalkan sudah lulus interview ya abang bersabar aja, nanti nunggu panggilan training seperti itu. Kalau misalkan menurut saya pribadi, kalau misalkan abangnya nggak sabar ataupun pengen ke kerja yang lain, ya sambil nunggu interview sambil nunggu training di Indomaret, sambil ngirim lamaran juga ke tempat-tempat yang lain, seperti itu bang. Itu menurut saya ya. Lalu ini dari Nur Hasanah, Bang Dudun, aku udah ikut interview Indomaret terus disuruh pulang sama HRD-nya dan harus nunggu 2 minggu katanya. Apakah itu disuruh pulang gak diterima secara halus apa gimana? Ya kayak tadi ya yang sudah saya jelaskan. Jadi kemungkinan besar diterima, akan tetapi tidak menutup kemungkinan itu pun tidak diterima. Jadi ditunggu, kalau misalkan kata HRD-nya 2 minggu ya udah 2 minggu. Tapi menurut saya pribadi, kalau hal seperti itu ya emang hal biasa sih bang. Jadi sabar aja, sampai tunggu aja 2 minggu. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya tadi Sat Rana ya. Jadi nanti di videonya akan saya perlihatkan ya ininya, kata-kata yang bertanyanya. Abang gimana nih anak seasonal, banyak yang diperpanjang nggak? Dikarenakan saya bukan karyawan seasonal bang, jadi saya sebenarnya tidak tahu banyak tentang karyawan seasonal. Yang saya tahu hanyalah kontraknya pendek, gajinya ya sesuai dengan UMR kita, lalu kerjanya cuma 3 bulan aja gitu, itu maksimal. Jadi untuk diperpanjang enggaknya mungkin nanti bisa bertanya ke teman-teman kita yang ini ya. Makanya kita aktif di kolom komentar, silakan untuk saling komen aja. Lalu Yuda Ardana, daftar online gak dipanggil, habis lebaran niatnya mau langsung ke kantor kirim lamaran langsung, kira-kira bisa enggak ya? Oke. Untuk Indomaret sendiri bang, untuk sekarang daftarnya itu lewat online ya, lewat link. Jadi ada linknya, dan kebetulan saya juga punya linknya, dan nanti akan saya akan saya lampirkan linknya itu di deskripsi video yang lain, jadi bisa ditonton di video yang nanti saya cantumkan di sini, dan di situ bisa dilihat linknya, link loker Indomaret. Nah itu jadi untuk mengirim lamaran kita itu harus lewat email, nggak lewat langsung ngirim kayak kayak ke pabrik gitu bang. Akan tetapi ya kalau mau itu dicoba juga, boleh juga, terserah. Lalu Joy ini bertanya, setelah lamar online berapa minggu kak panggilannya? Jadi untuk beberapa minggunya ataupun berapa lamanya itu nggak nentu ya. Akan tetapi kalau misalkan memang kita itu mau ikut ataupun mau langsung ke tahap psikotes dan nantinya itu ada ke tahap interview, coba kalian lihat di tempat-tempat kalian ataupun di domisili kalian itu ada nggak yang namanya BKK. Nah jujur saya sendiri tidak melalui online ataupun tidak melalui lamaran ke DC, akan tetapi saya itu mengikuti tes yang diadakan di BKK Kabupaten Subang ketika itu. Nah maksudnya apa? Indomaret itu ternyata berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan BKK, dan mereka itu merekrutnya itu dengan cara seperti itu. Coba deh tanyain ke di Snaker ataupun ke BKK yang ada di tempat-tempat kalian, entah itu di BKK yang ada di sekolah ataupun
di apa namanya, di lembaga-lembaga tertentu, dan itu kita bisa mengikuti itu gratis sebenarnya, sama sekali tidak dipungut biaya oleh Indomaret itu. Akan tetapi kalau misalkan di tempat BKK ataupun di tempat-tempat apa namanya, kalau misalkan di tempat-tempat yang memang mengadakan tes itu kita kayak disuruh bayar 10.000, 20.000 buat apa namanya, kayak tempat, katanya itu kayak buat apa, kalau ngisi tugasnya itu kan, ngisi psikotesnya itu kan pakai lembaran dan yang sebagainya. Nah itu ya kita anggap wajar aja lah, siapa tahu dari 10.000 tersebut kita bisa menghasilkan dan bisa mendatangkan uang-uang cuan dari gaji kita berikutnya gitu. Jadi gitu kalau misalkan menurut saya, selain ngelamar online, kita itu ya carilah di BKK aja. Kalau nggak di BKK ya di lembaga-lembaga yang berhubungan dengan ini, dengan pengelolaan ketenaga kerjaan ya, biasanya di ini, di apa namanya, di Disnaker seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baitul Ihsan, alhamdulillah 1 tahun resign, lingkungan toksik, haha, sakit gak boleh izin. Ya gimana lagi ya, itu adalah resiko ketika kita masuk ke Indomaret yang harus kita terima gitu Kak. Lalu ini ada Sri Wahyuni, panjang juga nih. Betul tanggung jawab, ini dia itu mengomentari tentang pengalaman kerja di Indomaret. Dia itu bukan bertanya sih, kayak lebih ke memberikan komentar video saya. Betul tanggung jawabnya gede, belum lagi kalau di stroke ketambahin item yang gak dibeli customer, padahal udah ada kesempatan kesepakatan bersama antara customer dan kasir. Begitu stroke keluar langsung dilaporkan ke Korwil, langsung kasirnya dipecat. Wah, seperti anak saya yang baru dipecat dari tetangganya Indomaret. Oh, Alfamart. Nembokin udah, NBH udah, kesalahan sekilas gak ada SP tapi langsung dipecat, baru juga kerja 7 bulan. Aduh gimana ya, memang bingung sih dikarenakan peraturannya itu ribet banget sebenarnya di retail itu. Ya gimana lagi ya, kalau misalkan kita nggak ngejalanin ini semua ya bingung juga sih Bu, dikarenakan ya gimana gitu, kita itu kan hanya sekedar kerja ya. Terus ya emang kalau misalkan kalau misalkan ada kesepakatan dulu ataupun kalau misalkan kita nggak salah-salah amat ya kayaknya enggak deh. Mungkin kalau menurut saya pribadi ada hal-hal yang lain ya Bu, kalau misalkan gara-gara dipecat itu. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Ini dari Kak Zain, katanya, Bang kenapa di Indomaret kagak ada kursi, gak pernah lihat soalnya. Tergantung ya Bang, jadi kalau misalkan Indomaret yang ramai itu biasanya ada, akan tetapi kalau misalkan Indomaret yang biasa-biasa aja, yang salesnya nggak cukup ataupun nggak nyampe ke target ataupun nggak banyak lah, intinya nggak rame, ya itu jarang ada kursinya. Akan tetapi saya sendiri tidak mengetahui alasan pastinya kenapa gitu, dari training center ataupun dari perusahaan, apakah memang Indomaret itu tidak ada. Akan tetapi di Indomaret Point, di Indomaret Fresh ataupun di Point Kopi ya jelas ada lah, itu kan tokonya besar, tokonya gede gitu, dan banyak juga produk-produk khususnya kayak roti, kayak sosis gitu kan, banyak lah intinya. Seperti itu Bang Zain, semoga menjawab ya Bang. Kita lanjut lagi ke pembahasan yang selanjutnya. Bang pernah nginep di toko Indomaret? Pernah Bang. Pernah tinggal di toko Indomaret kah Bang? Pernah ya, tinggal maksudnya dalam 1 hari gitu, kayak dari hari ini misalnya saya shift 2, pulang kan jam 10, dikarenakan saya malas pulang ya udah tidur aja gitu di Indomaret, itu pernah, dan itu boleh. Bang gue 5 bulan ini Bang ADS lirik Bang, gue 5 bulan di Indomaret, kalau keluar belum habis kontrak didenda nggak? Nah ini kan kalau misalkan di DC kan katanya didenda ya. Akan tetapi menurut saya pribadi, dan ini pengalaman saya ya, kalau misalkan pengalaman keluar saya belum, sekarang saya baru 5 bulan ya, sama berarti Bang kita 5 bulan. Kalau misalkan di DC itu dikatakan bahwanya kalau kita belum habis kontrak tapi keluar dari Indomaret ya kita didenda. Dendanya itu kayak
sisa kontrak kita berapa bulan dikalikan gaji, ya gitu gede banget lah gitu. Itu tuh pusing banget kalau menurut saya. Akan tetapi kalau misalkan kita ngomong ke AS-nya baik-baik, ada alasan yang bisa dipercaya oleh AS ya, itu katanya bisa. Dan ada di tempat di bekas toko saya, yang saya masuk ke toko tersebut dan toko tersebut orangnya resign gitu. Jadi orang tersebut resign baru 3 bulan, ada juga yang 1 bulan dikarenakan gak betah lah gitu ya, dan gak didenda tuh, aman-aman aja. Seperti itu Bang ya, Bang ADS, semoga terbantu. Lalu Vicky Muhammad, kalau pagi kan jam 6 sampai jam berapa ya pulangnya? Gak nentu soalnya ya. Kalau misalkan di Indomaret itu gak nentu. Tadi aja hari ini ya, saya itu masuk jam 6 pagi, lalu ke Indomaret, lalu pulangnya itu jam 6. Jadi 8 jam itu bohong. Dalam arti bukan bohong sih ya, 8 jam kerja itu nggak pernah saya ketemu, pasti lebih dari itu. Dan ya gimana lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa pasrah. Tapi ya sabar aja lah, semoga kedepannya bisa lebih enak itu kerjanya, dan semoga bisa lebih nyaman lagi gitu di tokonya. Seperti itu Bang. Jadi kita itu harus loyal kalau di Indomaret lah. Kalau di retail itu nggak bisa kita masuk jam 7 terus datang pulang jam 4, nggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan di retail kan jam 7 itu harus udah buka toko, bukan datang, harus buka inisial komputer, harus udah buka gembok-gembok sebanyak apalah gitu. Dan itu semua menjengkelkan sekali sih kalau pertama kali itu, jujur aja. Ini ada lagi dari Sela ini nggak tahu akun siapa nih, aktif banget di ini kita. Assalamualaikum Bang, kalau ada persyaratan lamaran yang lupa apakah bisa berpengaruh Bang? Misal lupa SKCK ataupun sertifikat vaksin. Oke Bang, kalau misalkan ada yang lupa, yang penting kita itu sudah masuk dulu ke training center, artinya kita itu sudah sudah diterima interview, ya insya Allah nggak apa-apa. Akan tetapi kalau misalkan belum interview, ya kemungkinan kita akan tidak diterima, seperti itu. Samsul Arifin, Bang, kapan harus ganti presteg di rak kita sendiri? Soalnya 1-2 hari sudah beda tempat shelving dan barisnya. Sebenarnya setiap hari Bang, jadi nggak setiap hari ya, bisa juga setiap minggu sih. Jadi kan setiap PJR itu, setiap kita membersihkan rak kita itu kan 1 hari beda rak. Nah, ketika beda rak itu, kita itu meliputi kayak kebersihan barang, CSB, cek segar bersih. Selain itu kita itu ganti presteg, cek expired dan yang lain sebagainya. Jadi di mana kita melakukan PJR ya kita ganti presteg, seperti itu. Lalu ini Bang Muhammad Adiat, Gan tinggal nunggu training call aja 1 bulan. Kalau lulus gak dipanggil buat daftar lagi jadi gak bisa. Ya emang seperti itu Kak, emang kalau udah daftar gak bisa emang. Bang mau nanya, Padli Pasa, Bang mau nanya, yang nilai kita kerja pas jadi karyawan seasonal biar bisa diperpanjang kontrak itu siapa? Kepala toko atau supervisornya? Kepala toko ya, jelas. Jadi yang yang deket-deket sama kita gitu. Jadi mereka itu kayak ngincang-ngincang kita, ngeliat kita kerjanya kayak gimana, seperti itu guys. Bang, ini Bang Bagus Haryadi. Bang, dulu saya pemain warnet dan kebetulan pernah juga jadi OP-nya. Apakah itu bisa masuk ke ahli di bidang komputer? Bismillah tamat sama mau nyoba di Indomaret. Boleh Bang, boleh, bisa juga ya. Jadi manfaatin aja kesempatan ataupun skill yang kita punya gitu. Tadi Satrana bertanya lagi, Bang, kontrak seasonal cuma sebulan di cabang TGR itu mana ya? Tegar gitu, Tegal. Terus gimana sih Bang cara ngadepin MD yang kayak sombong gitu? Contohnya kayak ngancem gak akan diperpanjang loh. Kok jahat ya? Ya memang sih MD itu ya gimana ya, atasan kita sih ya susah juga ini. Saya juga kemarin dapat MD yang agak gitu kan, jadi nggak terlalu baik, dan itu semua
emang sih ya kalau misalkan udah ngadepin orang yang susah kayak sulit kayak gitu tuh nggak bisa, dalam arti kita kan harus nurut aja gitu. Akan tetapi ini menurut saya pribadi, kita itu fokus aja ke pekerjaan kita. Selagi kita benar, selagi kita baik, maka nanti juga akan apa ya, nanti juga mereka itu akan menilai kita lebih baik lagi, dan akan lebih baik lah respon mereka kepada kita. Lalu setelah itu ada Rizky Akbar. Bang mau nanya, apakah bisa pakai SKL jika izin belum keluar dan jika ijazah belum keluar, dan apakah pakai SKCK? Mohon dijawab Bang, terima kasih. Ya Kang, jadi pakai SKL aja ya, surat keterangan lulus. Kalau misalkan SKCK ya bikin dulu aja seperti itu. Bang kalau ini Pak Paihar tahun Tuweno. Bang kalau dus bekasnya dibawa pulang. Bukan Bang, kalau kalau dus bekas itu kita itu dikirimkan lagi ke training center, ke DC. Jadi nanti itu kalau misalkan ada barang datang nih, kita itu di samping ngemasukin box kontainer bronjong yang kayak itu tuh, yang kayak besi-besi itu, kita itu memasukin kontainer sama dus tersebut. Jadi dus-dus yang ada di Indomaret kita itu ditali lalu ditempelkan sebuah surat jalan. Dan itu tuh kalau nggak salah ya, kayak ngobrol-ngobrol di toko, katanya itu tuh buat beli mobil katanya, yang nggak tahu juga sih. Yosefi Junaidi Bive, omonganmu jadi perhatian kita, salut. Oh yang ini ya, yang parah banget harus nombokin minus NKL lah, itu yang itu. Oke, dan mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sudah setengah jam nggak terasa. Kembali lagi saya saya ingatkan, jangan setengah-setengah kalau misalkan mau kerja di Indomaret, dikarenakan sekarang banyaklah buat perhitungan mau kerja bener-bener ataupun enggak gitu. Dan kalian manfaatin aja channel Durun Hafiz ini, dikarenakan saya udah terlanjur masuk ke Indomaret dan sudah terjun di dunia per-YouTuban membahas ini, dan kalian banyak yang bertanya. Jadi sok sharing-sharing. Kalau misalkan kalian mau nanya apa, tanyain aja, dan tolong gini ya, nanti please bang jawab gitu, ataupun jawab ya bang gitu. Jadi supaya saya itu lebih bisa fokus. Biasanya kalau misalkan ada yang berkomentar pertanyaannya seperti itu, biasanya itu saya langsung jadikan video gitu, dan saya itu biasanya nggak tenang kalau misalkan kalian nanya saya nggak jawab. Maka dari itu kalian kalau misalkan nanti mau nanya, sok nanyanya pertanyaannya apa, lalu kalian bang jawab seperti itu. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penjelasan ya. Ini hanya sharing santai kita aja. Sekian dan terima kasih. Saya Durun Hafiz undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.